Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan saya Bunda Ayu. Ya, semoga rumah tangga Bunda selalu harmonis dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di edisi kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang beberapa hari ini tuh sering ditanyakan oleh para sahabat Bunda di sosial media. Nah, beberapa sahabat Bunda kita ini mempertanyakan atau mungkin lebih tepatnya punya keraguan mengenai cincin Anira. Nah, cincin Anira ini syirik nggak sih? Kok kita diarahkan untuk percaya sama benda? Bukannya itu syirik? Nah, di sini saya jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya Bun. Ini sekalian buat sahabat Bunda pemirsa YouTube dan Facebook saya yang mungkin masih punya keraguan serupa. Oke, jadi begini Bun. Cincin Anira ini hanya sebuah sarana atau media, perantara, atau dalam bahasa yang lain disebut sebagai wasilah. Ya, dalam surah Al-Maidah Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan atau perantara untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Nah, dari ayat ini kita diperintahkan mencari berbagai macam jalan atau perantara supaya kita itu lebih dekat sama Allah. Nah, dalam beberapa riwayat, para sahabat Rasul itu sering menggunakan berbagai macam benda sebagai wasilah. Oke, misalnya nih Bun, jubah Rasulullah itu pernah dipergunakan untuk mengobati orang buta hingga bisa melihat. Nah, kemudian ada juga riwayat yang mengungkapkan bahwa para sahabat Rasul seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menyimpan dan menjaga cincin milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bertabaruk untuk dijadikan wasilah oleh para sahabat ini. Nah, yang namanya wasilah sifatnya hanya sebagai perantara. Nah, sama halnya Bun dengan obat yang Bunda minum untuk mengobati sakit Bunda. Nah, ketika Bunda meminum obat tersebut, ya pastinya Bunda punya keyakinan dan harapan untuk sembuh, bukan? Nah, apakah keyakinan dan harapan Bunda pada obat ini itu lantas menjadikan Bunda syirik? Tentu saja tidak. Karena biar bagaimanapun, jauh dalam hati Bunda meyakini bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah yang Maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan ketika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Nah, obat ini hanya sebagai perantaranya saja. Karena biar bagaimanapun kita manusia sebagai makhluk yang lemah. Ini butuh media, alat atau perantara untuk mencapai hajat kita. Begitu juga dengan cincin Anira atau sarana spiritual saya yang lainnya. Semuanya hanya media atau perantara untuk mempermudah dan mempercepat proses ikhtiar Bunda menggapai hajat Bunda dalam rumah tangga. Entah itu membantu meluluhkan ego suami, mengembalikan keharmonisan rumah tangga, sampai ya menyadarkan suami yang selingkuh. Jadi yang membuat syirik itu sebenarnya bukan cincinnya, bukan obatnya, tapi kepada siapa hati kita bersandar, itu kuncinya. Ya, kalau kita meyakini bahwa cincin Anira atau obat yang kita minum sebagai satu-satunya yang bisa menuntaskan masalah rumah tangga kita dan menyembuhkan penyakit kita, nah itu bisa syirik. Tapi kalau kita hanya memfungsikannya sebagai sarana, media atau alat sambil tetap bersandar pada kekuasaan Allah, nah itulah hakikat dari wasilah. Makanya gak ada satupun klien saya yang tidak saya bimbing untuk tetap menyadarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala selama proses ikhtiarnya. Ya, semuanya saya berikan bimbingan untuk mengamalkan zikir, memperbaiki ibadah, dan melakukan usaha-usaha lahiriah sebagaimana mestinya. Ya, seperti memperbaiki hubungan dengan suami, membangun bonding emosi bersama suami, memperbaiki komunikasi, dan sebagainya. Jadi semua keajaiban-keajaiban atau lompatan-lompatan dalam kehidupan rumah tangga klien-klien saya ini punya landasan yang kuat. Karena ada sisi spiritualnya dan juga ditopang dengan usaha lahiriah yang serius. Karena itu, insya Allah selama kita tetap bersandar kepada Allah sambil melakukan usaha lahiriah secara serius dan menjadikan cincin Anira ini hanya sebatas wasilah untuk memudahkan ikhtiar kita dalam rumah tangga, insya Allah
kita tidak jatuh pada kesyirikan. Karena pada dasarnya kita tetap bersandar dan mengimani bahwa Allah lah yang akan mengangkat masalah kita. Baik, itu tadi ya Bun yang bisa saya jelaskan, dan semoga dengan penjelasan saya dalam video kali ini bisa menjawab keraguan sahabat Bunda sekalian. Dan kalau Bunda ingin menggunakan cincin Anira ini sebagai wasilah untuk mengikhtiarkan masalah rumah tangga Bunda, segera saja menghubungi Mbak Dinda di nomor yang ada di sini. Ya, karena persediaan sangat terbatas ya Bun. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.